Apa mau menunjukkan ini loh ada orang-orang miskin yang nggak diurus oleh gubernurnya? Gitu. Akhirnya orang akan berpikir seperti itu karena bukan rahasia lagi sejak beberapa waktu yang lalu sejak Anies Baswedan jadi gubernur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, dengan saya Edi Mulyadi. Sekali-sekali kita ngomongin yang lucu-lucu boleh ya. Ngomongin FPI, ngomongin politik, hukum, Habib, aduh, masalah-masalah yang serius dan juga kayaknya juga nggak ini, apa namanya? Gini, contohnya gini. Kalau saya budak nih, nauzubillah misalnya umpamanya nih, saya budak tuli. Lalu Anda datang ke saya, Anda maki-maki saya, kira-kira apa yang terjadi? Ya saya cuek aja, ketawa-ketawa aja. Kenapa saya budak? Nggak denger apa yang saudara katakan. Nah kayaknya itu juga yang terjadi pada penguasa kita. Udah budak menulikan telinganya, membutakan matanya, maksud saya telinga hatinya, mata hatinya, sehingga semua nasihat, semua saran, masukan nggak laku. Dan bedanya kalau saya yang budak, yang tuli, yang buta, ya udah cuma ketawa-ketawa doang. Cuman kalau penguasa, selain dia ketawa-ketawa nggak peduli, karena dia punya kekuasaan, ya dia gunakan dengan dalih hukum ini itu ya, dia berangus, dia bungkam orang-orang yang terus bunyi gitu ya. Nah, kali ini kita bicara yang lucu-lucu aja. Apa itu? Wali Kota Surabaya. Salah. Bukan Wali Kota Surabaya. Menteri Sosial Trisma hari ini ya. Risma ini baru nyampe Jakarta udah bikin yang lucu-lucu. Bayangin aja. Dia banyak kerjaan banget sebagai mensos. Dia bisa-bisanya nyempetin pakai jurus-jurus zaman iplik-iplik, zaman kuno banget yang disebut pencitraan, segala keluyuran ke kolong jembatan lah gitu kan. Dan yang paling bikin seru lagi, dia keluyuran, belusuan, judulnya belusuan saudara, tapi di Jalan Tamrin dan Sudirman. Dan dengan heroik dia menemukan sejumlah gelandangan. Ibu rumahnya di mana? Bapak rumahnya di mana? Saya ikut saya ya. Aduh, jangan kan netizen yang kerja di situ. Netizen kan pada bunyi tuh. Umur kerja di Sudirman Tamrin baru tahu ada gelandangan di Sudirman Tamrin. Bahkan wakil gubernur mengatakan saya 4 tahun tinggal di Jakarta. Dari usia 4 tahun maksudnya baru tahu ada gelandangan di Sudirman Tamrin. Risma. Lucu banget emang ini perempuan satu ini. Gini loh. Kalau menteri ya harus kerjanya menteri. Menteri itu wilayah kerjanya itu kan Indonesia, Sabang Merauke kan, atau Merauke Sabang. Harusnya begitu. Dan udah jangan lagi nyapu jalan, jangan lagi kayak gitu. Lagi itu jurus-jurus zaman baheula, zaman jurus-jurus yang udah kadaluarsa. Risma ya, Bu Risma atau Mbak Risma, apalah siapa namanya gitu ya, mau nyapa-nyapanya. Jangan begitu. Nih, saya kasih tahu nih, nggak apa-apa kan? Saya kan sekarang kamu kan menteri saya, boleh ngasih saran, mudah-mudahan nggak seperti penguasa yang sekarang ini membuta-tulikan mata hati telinganya, ya. Menteri Sosial itu banyak kerjaannya. Yang terbaru gitu ya, si Yuliari Peter Batubara, Menteri Sosial yang korupsi bansos itu kan nggak sendirian, pasti ada pejabat-pejabat di level bawah dia. Dari mungkin mulai staf khususnya, para eselon 1-nya, eselon 2, eselon 3-nya. Itu dirapiin. Rapiin, usut, ya kan, terjunkan yang namanya inspektorat gitu kan. Beri target-target. Maksud saya kalau Mbak Risma ini mau bekerja sesuai dengan tupoksinya, beresin di dalam itu
108 triliun. 108 triliun itu alokasi anggaran bansos di bawah Kementerian Sosial dalam rangka COVID. Wah, dahsyat itu. Ya, Mbak Risma, itu serius itu. Daripada Anda Bapak tinggal di mana? Oh, mau pulang kemana? Asahan itu mana ya? Lah, kan lucu jadinya kan. Sampai kalau kita baca di media sosial sampai ada yang nulis lucu-lucuan kalau punya masalah rumah nggak punya rumah segala macam, gelandangannya tuh di Sudirman Tamrin, nanti Risma akan memberikan solusi. Kan jadi lucu-lucuan, jadi bercanda-bercandaan gitu, kasihan. Jangan gitu ya. Kemudian banjir di mana-mana di Tanjung Pinang itu banjir, urusin tuh Kemensos. Saya jadi ingat ketika Gus Dur berkuasa, Gus Dur itu membubarkan Kementerian Sosial selain Kementerian Penerangan ya. Dulu Departemen Penerangan, Departemen Sosial Gus Dur bubarkan. Waktu ditanya kenapa Gus Dur membubarkan Departemen Sosial, kata Gus Dur karena di situ sarang korupsi. Tapi memang godaannya gede banget. Itu duit yang dialokasikan memang untuk dibagi-bagi. Wah, itu godaannya gede banget. Ini kalau saya dapat tugas, Edi, ini ada segentong madu kamu bagikan. Itu godaannya gede banget. Lalu orang datang ke saya kasih sesendok, gitu kan. Datang lagi sesendok. Ini lama-lama kan, ini madu kayaknya manis juga nih. Kenapa saya mesti kasih dia? Saya nggak ikut nyicipin. Kan begitu kurang lebihnya. Bahkan sebetulnya kalaupun saya nggak hidup buat tempat saya sendiri, wadah mangkok saya sendiri, itu di bekas sendok yang saya bagi-bagi itu masih nempel itu. Jadi Risma gini, udah berhenti pencitraan itu udah zaman dulu, udah nggak laku, rakyat udah sebel, ya. Mbak Risma bisa perintahkan staf khususnya kayak apa segala macam, lihat tuh di media sosial, aduh jadi bulan-bulanan banget, malu, diledekin, dirundung, dibully, malu bener, jangan begitu lagi. Dan lagi sebetulnya gini loh, dengan belusuan di kolong-kolong jembatan di Jakarta, apalagi di Jalan Sudirman Tamrin, apa yang mau Risma capai gitu kan? Apa mau menunjukkan ini loh ada orang-orang miskin yang nggak diurus oleh gubernurnya gitu. Akhirnya orang akan berpikir seperti itu, karena bukan rahasia lagi sejak beberapa waktu yang lalu, sejak Anies Baswedan jadi gubernur, pemerintah pusat, istana kan menjadi oposisi kepada gubernurnya. Saya malas ngomong beginian, udah malas banget. Karena apa? Karena ini ngomong soal kontestasi politik tahun 2022, 2024. Malas sebetulnya. Nanti akan terang aja di ngomong begitu karena dia kan gengnya Anies, dia kan pasti belain Anies. Malas sebetulnya, tapi keterlaluan juga. Masa sampai segitunya? Saya nggak tahu apakah Risma ini cuma menjalankan skenario skrip drama yang ditulis oleh tahulah kita, you know who. Kalau bahasa komik Harry Potter, komik lagi novel, you know who, siapa nih gitu kan. Tapi walaupun dibantah atau apa segala macam, ya nggak bisa, itu kesannya Risma sedang menjalankan skenario mendegradasi gubernur DKI seolah-olah nggak ngurus warganya. Kan begitu. Aduh, banyak tugas-tugas penting seorang mensos ketimbang hanya pencitraan yang menyebalkan, ketimbang hanya mendegradasi gubernur DKI. Ya, rapiin, data-datanya rapikan. Data-data apa sih istilahnya itu, DTKS ya, data terpadu kesejahteraan sosial, itu juga kan nggak rapi. Bagaimana banyak ditemukan oleh BPK bantuan sosial yang tidak sampai kepada sasaran.
Bansos itu peraturannya ASN, polisi, tentara tidak berhak menerima. Tapi prakteknya juga banyak yang tidak bisa dapat. Ada ribuan, itu ada temuan-temuan yang bisa di googling ketemu. Jadi itu yang harus dirapikan. Dan yang paling penting tadi dalam konteks penegakan hukum, plototin tuh bawahannya tuh. Eselon 1-nya, eselon 2-nya, eselon 3-nya, dan seterusnya dan sebagainya. Itu pasti terlibat. Yuliari Batubara seorang menteri nggak mungkin. Nggak mungkin sendirian. Itu pasti terlibat. Ayo, itulah. Buktikan kerja untuk Indonesia, bukan untuk sekedar DKI Jakarta. Apalagi cuma Sudirman Tamrin. Kalau bikin drama ya jangan kelewatan lucu lah. Kasihan Nunung CS Trimulat itu bisa kalah saingan kan gitu kan. Ada kakek-kakek yang dia, bapak di mana, mau pulang kemana, ternyata tukang es kelapa muda di Manggarai, ya kan, tukang jual poster di Jalan Minangkabau. Aduh, lewatan ya. Dan siapapun di balik skenario ini, you know who tadi, sudah. Biarkanlah kepala daerah, mau bupati, wali kota, gubernur, apalagi Anies, biarkan mereka kerja, biarin aja kerja. Kalau mereka memang dipilih untuk bekerja melayani rakyatnya, nggak usah diganggu-ganggu, nggak usah, ya, nggak usah. Fokus. Kan saya juga, kalau nggak salah gaji menteri itu 19 juta sih, memang nggak banyak, tapi ada tapinya kan, ada DOM, dana operasional menteri. Yang setahu saya itu memang nggak dipertanggungjawabkan, jumlahnya variatif antara 100 juta sampai sekian ratus juta setiap bulan untuk operasional menteri. Tapi di luar angka yang memang nggak seberapa itu, menteri itu punya kewenangan, menteri itu punya kekuasaan. Nah itu godaannya luar biasa, ya. Bansos itu coba telusuri lagi bagaimana anak Pak Lurah bisa merekomendasikan goodie bag. Nah itu, ya. Sebagai Menteri Sosial nggak punya kewenangan untuk menyidik, tapi bisa menyelidiki dan memberikan laporan kepada aparat hukum, khususnya KPK. Ya, oh korupsi bansos itu jahat, korupsi itu jahat banget. Tapi korupsi bansos itu jauh lebih jahat lagi, karena yang dicolong, yang dirampok, yang dirampas itu jatah orang miskin, jatah orang yang lemah, orang yang kalau dalam konteks COVID ini ya yang terdampak gitu, jatah wong cilik yang dirampok oleh menteri dari partai yang jualan wong cilik, partai wong cilik dan sebagainya. Ya, Risma, please, udah jangan gitu-gitu lagi, ya. Cukup kerja sebagai menteri, bukan sebagai wali kota. Kemarin yang kamu lakukan itu kepala dinas sosial aja nggak begitu loh. Kepala dinas sosial aja nggak begitu loh. Ya wes gitu aja ya. Makasih banyak. Saya Edi Mulyadi untuk FNN. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.